Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman sahabat Rumah Detok AL Laresa dan FB serta Instagram saya yang lainnya. Malam ini hari Rabu kita ketemu lagi di program yang lainnya. Yang dari ini program dari Rumah Detok AR Laresa yang visinya kita adalah untuk berbagi ilmu, dan malam ini program dengan tema terapi EFT, kembali lagi bersama teman sejawat saya Dr. Agus Prayitno Set, dan asiknya tentang terapi EFT ini kita punya tema yang ini sangat penting sekali. Menurut saya penting sekali karena kita tanpa punya arah, tanpa punya tujuan, tanpa kita tahu mau kemana kita berada, itu kita akan jalan seperti dalam kegelapan, ya. Tapi kalau kita mempunyai tujuan, kalau kita mempunyai kemana kita mau berada, itu kita sikapi dengan positif, kita sikapi dengan aktualitas yang fokus gitu kan, insya Allah walaupun hambatan yang akan terlampaui prosesnya, yang kita jalanin itu kurang nyaman, karena kita punya tujuan, kita punya arah yang benar, dan insya Allah itu akan makin bermanfaat. Baik teman-teman sahabat Rumah Detok AL Laresa, hari Rabu ini jadwalnya terapi EFT, dan tema kali ini adalah tentang goal setting. Goal setting itu adalah rencana kita mau kemana kita berada, mau kita hidup seperti apa yang kita ingin capaikan, itu akan kita kupas malam ini oleh Bapak Dr. Agus Prayitno. Jadi teman-teman, yuk, ini sudah akhir tahun, bukan akhir tahun, udah pertengahan tahun ya. Bentar lagi kadang-kadang suka nggak kerasa, bulan semakin bergerak, akhirnya ketemu November, akhirnya ketemu Desember, akhirnya udah tahun baru lagi. Jadi mumpung masih di pertengahan tahun, masih di bulan 8, ya kan, 8, bentar lagi bulan 12 gitu. Jadi kita coba, yuk, saya ajak teman-teman dari sekarang, kita buat apa sih goal setting itu, dan kita rencanakan dari sekarang, kita buat resolusi mau kemana kita berada, minggu per minggu, bulan per bulan, tahun per tahun gitu kan. Apakah ada perubahan, karena teman-teman yang kita akan rugi kalau keadaan hari ini sama dengan keadaan kemarin. Dan keadaan nanti sama dengan hari ini, itu menurut saya itu hal meski. Baik, saya sapa dulu teman sejawat saya, dan sama-sama kita praktisi terapi EFT. Assalamualaikum Dok, apa kabar Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya Dok ya, sudah hari Rabu lagi. Sukses, dan bahagia. Alhamdulillah ini saat ini saya udah mulai agak santai Dok, karena ada teman yang mendampingi saya, ada admin, jadi saya nggak pakpik begitu kan. Insya Allah mudah-mudahan ini juga apa yang kita bicarakan malam ini bisa bermanfaat, dan nggak ada suatu hal yang hambatan. Ya mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Mangga Dok, sebenarnya apa sih sekarang yang akan dokter sampaikan? Tadi udah saya sampaikan tentang goal setting, apa itu benar Dok? Dan apa itu goal setting? Mangga, silakan Dok disampaikan. Baik, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lia kasih kesempatan di ruang Detok ya, Rumah Laresa, di ruangnya Dr. Lia. Jadi saya sudah berapa kali juga ikut semacam ini, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk saling kita berbagi dan belajar
saya pun juga dalam proses belajar terus ya, never stop learning. Jadi kita jadi manusia mau belajar, dan kalau bagusnya lagi adalah kita sampaikan supaya ilmu yang telah kita dapatkan itu bisa bermanfaat kepada orang banyak ya. Baik sahabat-sahabatku di seluruh penjuru tanah air, Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, Teteh, Nini, ya, siapa, adik-adik, kakak, dan semuanya yang hadir di ruang ini. Saat ini di masa pandemi ini kita prihatin ya, jadi banyak saudara-saudara kita tidak di PHK ataupun pekerjaannya tidak dilanjutkan dan seterusnya. Jadi akhirnya banyak muncul ide dari rekan-rekan kami sesama terapis ya, itu berbagi ilmu. Ya, kenalkan, nama saya Agus Prayitno. Nanti ada di Burung VT nanti setelah saya ini saya saksikan di screen presentation. Nah, kali ini kita membahas tentang topik yang sangat menarik, goal setting. Nah, ini di belakang saya ini kelihatan ada gawang kalau nggak salah ya. Ini bisa dilihat di belakang saya ada gawang ya. Nah, ini kalau gawang ini kalau nggak dimasukin nggak jadi goal ya. Nah, untuk men-setting untuk menjadi goal semacam ini itu perlu strategi. Jadi harus ada sudut sempit seperti ini supaya kita fokus. Nggak mungkin dong kita semuanya jadi goal seluruh lapangan ini. Walaupun ini nun jauh di sana, tapi kalau kita fokus satu titik, kemudian ada terukur, jelas tujuannya, terinci, akhirnya kita bisa ngegulkan ini. Ini biasanya dipakai orang-orang yang dilempar ya pakai semacam kayak bola tangan gitu, dimasukkan ke sini itu biasanya ya. Jadi salah satunya itu, atau mungkin gawang ya. Jadi harus ada alat bantu untuk bisa sampai di titik goal. Nah, nanti saya dalam 1 jam ke depan akan berbagi masalah teknik goal yang saya sarikan dari beberapa mentor saya, termasuk dari literatur ya, karena ini sudah kita lakukan cukup lama, karena banyak pembaruan tentang goal setting yang memang mudah diucapkan, tapi kadang kita nggak bisa mampu menggerakkan di tangan kita. Di bawah kontrol kita itu goal setting. Baik, ini saya di presentasinya. Yes. Kelihatan ya, Prof? Ya, lagi loading, lagi start. Oke, sip. Ya, meriah kan gambarnya. Jadi banyak sekali pelangi ya, impian-impian itu harus semangat. Ya. Harus semangat. Iya. Iya, membuat sebuah harus semangat. Impian-impian kita itu banyak sekali ya. Tapi kita hanya fokus satu hal demi satu hal untuk mencapai. Makanya goal setting saya tempatkan di fokus di sini ya. Jadi kalau kita terlalu banyak begini boleh, tapi kita tujuan akhirnya kita harus tahu settingnya itu seperti apa. Nah, di berikutnya nanti akan saya terangkan. Nah, ini siapa saya, ini bisa dilihat rekan-rekan. Nah, agenda yang malam ini adalah what goal setting, apa itu goal setting, kemudian mengapa harus ada goal setting, dan benefit apa sih, manfaat apa kita memiliki goal setting, dan kalau stepnya ini langkah-langkahnya nanti di belakang, kemudian aplikasinya seperti apa. Nah, mungkin kalau lihat dua suku kata,
goal, tujuan dan setting itu mengeset ya. Jadi setting itu mengelola ya dalam pengelolaan. Jadi ini adalah tools atau alat. Jadi alat bantu untuk mengelola diri dan orang lain yang akan memberi manfaat seperti lebih fokus ya, kinerjanya tinggi, kemudian mengembangkan inovasi dan ketekunan dan membantu mencegah stres. Ini yang menarik nih, Dokter Lia. Dok, belum Jadi share dok, maaf dok, belum ya, share itunya materinya. materi ini belum, Masih huai, karena masih huai. oh begitu. Ya, saya stop dulu. Biasa agak lambat ini memang kalau malam. Yes. Oke. Ini sudah? Udah. Sip. Nah, jadi apa itu goal setting? Adalah alat sebenarnya alat bantu juga seperti EFD ya untuk mengelola diri dan orang lain yang akan memberi manfaat seperti lebih fokus ya, kinerjanya tinggi dan mengembangkan inovasi ketekunan dan membantu mencegah stres. Ini menarik dokter ya. Jadi goal setting pun bisa untuk mencegah stres. Ya. Karena kadang-kadang impiannya banyak sekali, keinginannya kita banyak sekali, namun kita kadang-kadang kesulitan untuk menentukan targetnya tanpa tertulis. Jadi cuma di angan-angan. Makanya kenapa bisa sakit kepala, ya lemas gitu, karena ekspektasi dengan kemampuan kita itu nggak seimbang. Makanya di goal setting ini diatur langkah-langkahnya untuk menentukan goal-goal kita yang dari kecil sama menengah sampai gede. Nah ini memang tugas seorang coaching sebenarnya nanti. Nah ini mungkin topik selanjutnya kita ada tentang coaching yang akan disampaikan oleh rekan kita yang ahli di coaching. Karena kalau kita pakai coaching tentu jauh lebih terukur. Saya pun juga sekarang masa latihan untuk di coach sama seorang coach supaya saya menggali potensi diri saya itu seperti apa meskipun saya sudah usia ya cukup umur ya, tapi perlu kita punya goal setting yang dibantu oleh seorang coacher, oleh seorang coaching ya. Jadi saya seorang coaching ini menentukan goal masa depan seperti apa itu lebih terarah. Jadi kita punya teman juga. Nah kali ini kita akan belajar bareng apa sih goal setting yang bisa kita lakukan tanpa seorang coaching dulu. Ya. Nah, kenapa kita perlu goal setting? Nah, ini di guru kami juga goal setting ini diibaratkan adalah kalau kita berikhtiar tapi menuju ke ketaatan kepada yang kuasa ya atau Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi keajaiban-keajaiban karena kita sudah punya tujuan yang jelas ya. Dicontohkan oleh kisah Siti Hajar. Siti Hajar ditinggal Nabi Ibrahim untuk di bukit ya Sofa Marwah, di situ ditinggal sama anaknya. Bayangin kalau beliau tidak taat kepada Allah dengan goal settingnya untuk hidup berjuang, tidak ada keajaiban. Nah, goal setting itu juga mirip seperti itu kejadian-kejadian yang zaman-zaman kisah-kisah zaman dulu ya. Karena pertama kita harus punya niat yang kuat untuk menentukan itu. Setelah kita punya niat, kemudian kita minta mohon petunjuk dan kemudian dituliskan. Kalau bahasa kita sekarang dituliskan atau pakai aplikasi bisa. Dan kemudian ya diikhtiarkan. Hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah. Makanya kalau kita sudah menentukan ini biasanya hatinya lebih tenang. Dan kemudian hanya butuh dukungan aja orang-orang sekitar kita kalau kita udah punya goal setting. Nah, tinggal nunggu keajaiban demi keajaiban. Itu mentor kita juga kadang ngomong gitu ya, guru-guru kita. Jadi kalau kamu hati pun tenang, tentu akan bisa jadi seorang pemenang. Karena kalau tenang, ketenangan jiwa ini bisa mengontrol diri. Apalagi dibutuhkan dukungan dari kawan-kawan atau keluarga, detolan, ya, rekan-rekan sejawat. Tentu akan muncul miracle atau keajaiban yang dari goal-goal yang kita lakukan itu akan terjadi. Jadi kalau bahasa saya barusan juga ada di YouTube ya juga
kita mensikapi uang itu ada 3 sebenarnya. Kalau masalah uang, kebanyakan orang uang ya, apa tujuannya di situ. Nah, itu yang pertama, kita mencari uang, itu pasti payah. Jadi habis itu uang ya udah habis gitu. Tapi ada juga yang orang yang kedua adalah mencari mata airnya uang atau aliran sungai itu di mana, disitulah apa kita mencari di situ, menggali mata air baru. Makanya kita berkah dari situ, ikut komunitas yang bisa mengalirkan mata uang dengan banyak sedekah ilmu dan seterusnya. Jadi nggak memikirkan uang, tapi prosesnya. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ketiga, itu yang paling tinggi adalah, apa yang kita, di hadapan kita, apa yang kita hirup, ini adalah rezeki semua. Bayangin orang yang pasien COVID, alat bantu, itu berapa mahal harganya, biayanya. Makanya udara jadi duit kan, artinya bisa ternilai. Kalau sekarang kita nggak ternilai sebenarnya. Makanya sebenarnya rezeki itu di sekitar kita itu ada terus, baik lewat panca indera ataupun yang nggak kelihatan di depan kita. Seperti ya ini alhamdulillah saya ketemu Dr. Lia, ya rezeki juga. Ya, itu berproses. Ya kan seperti ini kan. Jadi kebahagiaan, iya. Ya, makanya tetap saya akan merespon positif kalau saya sanggup untuk membantu, kita sama-sama, ayo kita belajar bareng. Ya, itu maksudnya keajaiban itu. Jadi kalau ada ketenangan untuk menentukan goals, kemudian ada dukungan, kemudian terjadilah keajaiban-keajaiban terjadi. Seperti kisah Nabi Musa juga mengalahkan Fir'aun, ya, itu juga suatu keajaiban yang luar biasa. Yang beliau karena ketaatan kepada Allah, punya tujuan goal yang jelas, ya, mau menyeberang lautan untuk menyelamatkan bangsanya, dan dia tidak takut dengan musuh, hanya menyelamatkan aja karena lillahi ta'ala. Apa yang terjadi? Ya bisa terbelah, dan kemudian musuh yang sekuat kuat sekali dibanding pengikut Nabi Musa bisa ditaklukkan saat itu. Jadi subhanallah. Jadi kita pun melakukan langkah-langkah yang dari yang kecil-kecil ini. Ya, baik. Nah, goal setting ini sebenarnya ada 3 tadi itu langkah-langkah kita. Yang pertama adalah yang goal yang untuk pemenuhan pribadi. Ya, otomatis kan kecil-kecil aja gitu. Itu yang goal setting yang A, kelompok A. Tapi kalau sudah untuk keinginan banyak orang pada umumnya, ini hanya standar. Nah, goal-goal kita yang setting yang disebut grid goal setting, itu memberi manfaat sebanyak-banyak dalam ruang lingkup dunia. Ya. Jadi misalkan banyak kan kisah-kisahnya ya, orang-orang yang banyak membantu kaum duafa, ya, yatim piatu, ya, itu betul-betul goal setting yang luar biasa. Termasuk great dream, jadi mimpi besar. Jadi mengangkat harkat hidup orang banyak selain dirinya sendiri. Ini luar biasa. Nah, ini kita belajar sama rekan-rekan yang sudah mendahului seperti ini, atau pendahulu-pendahuluan orang-orang soleh. Makanya doanya di sholat duha kita kan mohon untuk dikasih keberkahan seperti Allah itu ngasih keberkahan orang-orang soleh terdahulu. Itu doa di sholat duha. Jadi goal setting dan action adalah cara kita bersa'i, berusaha, biarlah Allah yang mengatur hasilnya. Jadi kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ini makanya untuk remnya itu di situ. Kita punya ambisi boleh, goal setting setinggi langit boleh. Tapi ada rem yang kita jaga, yaitu makin kita menuju ke sana, ketaatan kita ini juga makin kenceng seharusnya begitu. Nilai-nilai itu. Baik. Nah, apa sih benefitnya goal setting ini? Atau manfaatnya? Jadi orientasinya yang pertama adalah, ini saya sajikan dari riset ya sebenarnya, dari risetnya yang pengetahuan yang tadi Edward ya. Jadi yang pertama adalah untuk suatu tindakan, ya, tindakan atau perhatian yang penuh, yang terfokus, artinya untuk fokus di perhatian dan untuk action. Itu manfaatnya itu. Jadi supaya clear. Misalkan kalau dalam organisasi itu mau menentukan langkah-langkahnya itu tidak kabur. Dan dia punya fokus demi fokus. Itu manfaatnya kalau ada goal setting. Yang kedua adalah untuk mencapai perform puncak yang level.
ya ini juga bisa untuk untuk istilahnya itu memperkuat mental, kemudian emosional dan memperkuat energi ya. Jadi karena energi yang kita hasilkan dari goal setting ini karena sudah terukur, jadi akan berakibat berimpact ke hasil juga. Jadi kalau di tempat kami ya, saya udah setiap tahun juga bikin goal setting untuk kawan-kawan, termasuk mingguan untuk performance. Jadi ada parameter performance ya. Kalau di perusahaan itu ada namanya KPI, Key Performance Index. Nah, itu bisa diukur. Misalkan prestasi dia mengelola file dalam 1 bulan, seharusnya misalkan 1000 file, kemudian dia 1 yang cedera, lah kayak gitu parameternya. Ada tolok ukur yang sangat-sangat terinci dan jelas. Itu kalau di dunia pekerjaan ada namanya KPI, ada dulu namanya balance scorecard dan seterusnya. Jadi inilah perform yang dipakai untuk mencapai peak level. Kemudian juga membantu untuk ketangguhan atau kesungguhan. Sorry. Halo. Ya, iya dok. Kenapa dok? Ya. Kelihatan ya? Oh iya kelihatan. Kelihatan? Iya kelihatan dok. Jadi membantu untuk meningkatkan ketekunan ya, dengan tujuan yang kuat ini dapat mengalihkan perhatian dan misi seseorang untuk menumbuhkan jadi ada tantangan-tantangan itu akan maju terus gitu, baratnya begitu ya. Jadi seperti itu. Ini kan saya nggak kelihatan sebenarnya ya share-nya. Oke, ini saya dok. Ini ya dok, jelas ya dok? Ya jelas. Ya. Ya jelas secara. Oke. Kemudian yang keempat adalah untuk mengembangkan inovasi ya, inovasi atau kreativitas ya, yang sangat-sangat strategis. Itu keuntungan dari. Jadi karena melakukan sesuatu otomatis akan berpikir yang sangat-sangat genial, bahkan jenius untuk berkarya ya, dengan menerbitkan karya-karya inovasi. Dan kemudian juga untuk action plan baik yang short ataupun long term, yang menentukan planning ya untuk waktu pendek dan jangka panjang. Ini yang kelima. Yang keenam, nah ini yang unik lagi, goal setting ini juga untuk mencegah stres, dokter. Ya. Ini akan memproduksi. Mencegah stres walaupun ya, kalau juga ya dok ya, merasa gagal, merasa ini stres juga. Nah itulah terapi EFT masuk dok. Iya, makanya kalau masuknya di sini, jadi bisa mencegah stres itu supaya menghindari istilahnya kelelahan ya, menghindari kelelahan dan menghasilkan perasaan positif. Jadi kita kalau nggak ada tujuan kan capek dok ya, gitu. Jadi makanya perlu ada tujuan ya. Tujuan yang jelas supaya kita nggak lelah. Ya, betul. Ya, itu. Betul. Itu. Kalau avoid burnout ya, itu kelelahan yang luar biasa ya. Tapi dengan adanya manfaat, dengan adanya goal setting, otomatis itu memperingan kerja kita. Karena otak kita kan pengennya macam-macam nih ya. Tapi karena kita udah lakukan step by step ya, dengan terukur, otomatis beban kita jadi enteng. Baik. Nah, ini kalau dibuka di aplikasi ya, pilih aplikasi banyak sekali. Ada Milestone, ada punyanya Brian Tracy, itu bagus sekali ya. Jadi goal setting itu sebenarnya sudah ada di Play Store ya, kalau di Android ya. Jadi kita nggak perlu payah-payah lagi bikin sebenarnya, tinggal mengisi saja. Jadi saya pun juga sudah punya untuk
kecil gitu ya. Ada saya punya milestone, kemudian goal Wistat, ada juga goal Brian Tracy ya. Jadi kelihatan semacam ini kan ada nih, nggak kelihatan ya. Jadi kita yang kecil-kecil misalkan untuk target 1 bulan kita mau ngapain, tinggal diketik aja untuk reminding gitu dan tujuannya apa. Kemudian kalau sudah selesai kita coret-coret gitu. Itu sekarang dengan adanya HP itu mempermudah kita punya goal setting. Kalau zaman dulu kan masuk ke papan tulis ya, walaupun saya juga masih pakai di depan saya ada papan tulis nih di depan saya. Saya juga ada, Dok. masih pakai papan tulis juga ya. Tapi papan tulis saya nggak bisa dibawa kemana-mana ya, misalkan ya, HP ya. Iya betul. Nah, buat setting makanya ini, Dok. pakai aplikasi. Jadi pakai aplikasi untuk meng-goal settingnya. Termasuk goal setting yang berkaitan dengan nilai-nilai yang di bawah ini. Sumber seperti spiritual, sosial, kesehatan, keluarga, karir, dan keuangan. Itu di aplikasinya Brian Tracy ada. Namanya Goal Wizard. Jadi spiritual itu kita mau ngapain gitu loh. Di situ misalkan mau hafal Al-Qur'an misalkan 1 ayat 1 hari gitu. Kita tentukan di situ apa. Jelas itu. Sosial, kemasyarakatan kita mau ngapain juga ya. Kemudian kesehatan, apa yang kita pengen berbagi di kesehatan, atau kita mau belajar kesehatan, atau kita pengen punya sertifikat, atau barangkali kita punya masalah kesehatan, apa yang kita lakukan, olahraga kayak, atau pengaturan pola makan dan seterusnya. Kemudian juga dengan keluarga, misalkan gimana caranya untuk hubungan parenting misalkan, kan harus belajar juga dok, harus punya sertifikat kan, parenting kan sekarang banyak. Jadi keluarga pun tidak hanya sekedar mengalir saja, tapi ada pelajarannya juga sekarang. Di ruang-ruang Zoom kayak gini udah cukup banyak, apalagi kita di komunitas EFT itu di ICEP ya, ada sama LLC, kita Senin sampai Kamis itu kita berbagi ilmu tentang kehidupan. Ya, silahkan kalau yang berminat ya, nanti bisa dilihat di linknya Dr. Lia juga atau saya. Kemudian juga masalah karir, pengembangan karir. Misalkan karir kita kok mentok-mentok ya, nah itu di goal setting bisa. Apa yang kekurangannya, kemudian kita tuliskan. Ya, kita mau hijrah atau enggak, itu keputusan. Waktu saya juga pernah ngalamin ya, berarti perkiraan saya ya 8-10 tahun yang lalu, itu mau pindah Jakarta kan sebenarnya berat. Tapi karena panggilan niat ya, saya tentukan goal settingnya itu cukup simpel waktu itu. Cuma guntingan apa namanya menara di Sudirman, kemudian saya tentukan tanggalnya. Jadi setiap saya bangun waktu saya di Jawa Tengah ya, selama 2 tahun itu saya doain tuh itu gedung itu apa namanya dengan tanggal, kemudian saya ikhlasin, ya Allah saya berusaha, paling nggak tahu mau kemana gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah ya, pada bulan yang sama, kemudian mirip tanggalnya juga sama, mirip, itu saya berangkat dengan apa namanya sudah dengan niat bulat, walaupun itu juga tidak apa namanya ya keajaiban lah yang terjadi gitu. Kalau kita sudah punya kontrol diri terhadap kita punya goal setting, gitu ya. Kemudian juga dengan keuangan ya, keuangan itu bukan nilai kita mau uang banyak berapa, tapi proses menuju ke sana. Ya, apa itu harus dipelajari juga. Keuangan itu sekarang rupanya harus belajar juga, Dok. Jadi kita juga di sekolah jarang kita tentang memanage keuangan. Belajar tentang uang. Iya, itu sekarang banyak mentor-mentor tentang uang. Itu kita perlu belajar juga gimana caranya menyimpan. Ya, kemarin kan ada kan tentang aset kripto yang pernah saya hadirkan juga. Gimana ada yang cepat kaya gitu kan, ada yang malah 27 tahun punya kapal 4. Ya, itu yang diwawancara sama Helmi Yahya ya. Itu dia di Labuan Bajo, dia anak muda yang pionir untuk menggebrak pariwisata. Karena ketekatan bulat dia untuk mengembangkan wisata. Awalnya idealis, tapi dia punya talenta untuk bisa apa namanya menyiarkan atau publikasi dari wisata itu ke seluruh penjuru dunia dengan talentanya dia, mahir di medsos waktu itu. Ya, sekarang booming, dia punya 4 kapal, usianya 27 tahun. Dan hampir tiap wisata-wisata gede dia punya apa namanya destinasi dan punya tim tour leader di situ yang untuk
mengarahkan ya wisata-wisata ini. Jadi itulah ide-ide inilah yang karena kita waktu pembicaraan dengan Elmi ini dia rupanya punya mimpi yang besar dan terukur rupanya. Tidak sekedar aku mau gitu enggak, tapi rupanya punya mimpi besar dan memang ditulis ya. Itu yang luar biasa. Kita banyak sekali contoh-contohnya dari yang mulai kecil maupun yang besar. Silakan. Baik, untuk itu seperti Dr. Lia tadi itu bilang bahwa kita punya target, ya target pribadi sama target komunitas kita atau mungkin grup kita. Yang target yang life goal setting tadi itu untuk kehidupan itu apa? Yang tadi itu spiritual, ya sosialnya, kemudian keluarga, ya karir, keuangan, kesehatan kita ini apa? Kita punya goal, ditulis, ya itu bisa dibantu coaching atau tanpa asal kita tertulis semuanya dan terprediksi ya dan yang disebut resolusi tadi itu ya. Ya, kalau kita zaman dulu kita sebelum COVID ini kita bikin resolusi di ini ya di Mekah ya. Itu akhir tahun kadang banyak orang resolusi di sana mencatat macam-macam. Kalau punya uang ya dok ya ke sana orangnya. Tanpa uang pun rupanya bisa juga dok. Saya dulu tanpa uang. Tidak harus punya uang di sana. Tidak. Ya, bisa tanpa uang tuh bisa. Asal kita punya niat kuat ya. Bukan masalah kaya atau miskin, tapi niat kuat dulu ya. Itu life goal setting. Itu bisa resolusi yang disebut tadi Dr. Lia, itu bisa langsung ke rumah Allah. Itu bisa juga lebih bagus itu. Atau kita pun udah punya sasaran dari awal tahun untuk di breakdown di satu bulan. Nah, itu memang kita kadang ngomongnya itu kejam terhadap diri sendiri ya, sebelum dikejemin orang lain, ibaratnya begitu ya. Nah, kemudian kita punya action plan, misalkan 5 tahun gitu kan, dan 1 tahun, kemudian dikecil-kecil lagi, monthly, kemudian weekly, dan daily target. Nah, butuhnya aplikasi tadi itu enak itu kalau ada aplikasi tadi, baru mulai ya, berapa bulan ini, enak kalau pakai aplikasi, kita mau ngapain gitu. Dengan kita punya banyak tujuan yang kita pengen capai, nah itu dibantu dengan alat. Makanya goal setting ini adalah alat. Nah ini sekarang alatnya sudah banyak beredar. Baik. Nah setelah tadi ada target, tentu ada aktual. Nah ini mau misalkan karena kita kadang-kadang multidisiplin yang kita lakukan, kalau ini berapa persen nanti kita evaluasi setiap tahun gitu ya. Atau mungkin tiap bulan kita evaluasi. Itu yang dilakukan di perusahaan saya kan evaluasi ya bahkan tiap minggu saya lakukan sama anak buah saya. Jadi kenapa dia nggak tercapai, targetnya seperti apa, aktualnya seperti apa, kemudian solusi-solusinya seperti apa. Itu contohnya. Nah ini pertumbuhannya seperti apa. Jadi supaya mereka growth bisa tumbuh. Jadi kalau ada kesalahan pun itu bukan kita menyalahkan, tapi kemungkinan ketidaktahuan atau kecerobohan bisa jadi. Jadi caranya itu saja. Makanya kemarin kan ada istilahnya grow mindset kan, supaya caranya itu nggak itu aja gitu. Jadi agak kayak otak kanan ya dok ya. Jadi out of the box gitu ibaratnya bahasanya gitu. Nah itu perlu latihan dan itu harus ada pelatih atau mentor yang mengarahkan. Ya baru tadi pagi lah saya juga ngalamin kayak gitu, anak buah saya itu miskom sama pelanggan. Nah, pelanggan marah-marah tuh karena miskom gara-gara WA ya. Itu nggak dia klarifikasi kejadiannya. Itu coba contoh aja, tapi saya nggak kasih contohnya apa, tapi kejadiannya tidak klarifikasi sama customer. Karena di lapangan kan terjadi seperti ini. Nah, akhirnya kan ibaratnya anak buah saya tanpa klarifikasi sama yang ownernya tadi itu bikin keputusan gitu loh. Bikin keputusan yang si ownernya jadi marah. Dia komplain ke saya kan, rupanya hanya komunikasi aja sebenarnya. Nah, kayak gitu tuh karena mindsetnya ini saya harus menentukan terus. Tapi faktanya adalah harusnya dibicarakan kan gitu. Begitu kita bicarakan, kemudian besok kita diskusi. Tadi udah kita telepon gini-gini, ya udah cair kembali, nggak jadi marah lagi. Jadi sebenarnya suatu peristiwa atau event
ya kita harus terima gitu loh. Terima kemudian kita olah. Kita kan punya kemampuan untuk mengolah. Bahasanya seperti itu. Kalau bahasanya agama kita ikhlas dengan kondisi itu. Kalau baik atau buruk otomatis kan itu memang dari Allah kan, itu pasti sempurna gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kita mensikapi kan gitu. Gitu, Dok. Jadi untuk berpikir itu memang perlu latihan. Tidak semua orang bisa, apalagi ya masih anak-anak muda yang terutama egonya cukup tinggi dan hormonnya hormonnya sangat kuat gitu ya. Semangatnya iya, hormon semangat ya. Hormon apa tuh? Ya, hormon adrenalin, hormon adrenalin. adrenalinnya kuat ya. Gitu. Ya. Ya udah Wotokmen begini, pokoknya saya begini ya itu. Nah, itu salah satu untuk menentukan target aktual, jadi itu harus dikaji terus dan diulang-ulang terus. Nah, ini di penghujung kita ya. Kita intinya adalah yang nggak boleh kita berhenti belajar, karena yang saya sarikan yang sebelumnya tentang grow mindset ya, kita harus jadi seorang manusia yang selalu tumbuh kan. Tumbuh itu apa? Pertama punya tujuan, kemudian punya usaha atau ikhtiar ya, usaha. Kemudian kita mandiri kita lakukan M-nya itu. Kemudian B jadi manusia belajar. Kita suka belajar ya. Belajar apa saja yang kita jadi concern sekarang. Tumbuh B, U lagi apa? Ulet ya. Resiliensi kalau bahasa sekarang ketangguhan ya, resiliensi ya. Itu ada topik sendiri tuh tentang ulet tangguh. Kemudian H adalah punya hati. Jadi kalau kita punya hati memandang sesuatu itu pasti kita ukur dengan intuisi atau dengan feeling juga bisa, katakan kita filter dulu sebelum ngambil tindakan. Tapi jadi refleks karena kita udah jadi kebiasaan gitu loh. Ya, never ending learning. Okay. Udah, ini saja materi saya. Nah, sebenarnya kalau tapping ada bahasan khusus yang nanti pada saat saya rencananya juga akan bikin topik masalah bagaimana kita mengatasi batasan-batasan keyakinan kita. Itu Dok, dari tentang goal setting sederhana. Kenapa sederhana? Karena rupanya di aplikasi sudah banyak beredar. Jadi tidak perlu lagi digali, informasinya sudah sangat banyak di HP, di aplikasi. Tinggal pilih mau yang dari Microsoft ada ya tentang planner, ada daily planner, ada kalau Brian Tracy yang tadi itu Goal Wizard itu tadi, dia udah mengupas tadi itu yang personal life itu sudah dikupas. Kapan kita rekreasi, tujuannya untuk apa rekreasi, dengan anak kita punya keuangan finansial berapa, itu sangat komplit. Nah, tinggal kita action saja. mau mumet, lelah dengan sendirinya, ya kita stres ya tanpa arah, atau kita ngambil sikap membuat prioritas walaupun kecil-kecil ya. Small kecil-kecil, kemudian kita breakdown, kita kupas mana yang sanggup, mana yang kita timang-timang dengan skala-skala itu. Nah, itu Dokter ya. Jadi bahasan kita cepat karena memang udah pakai teknologi kalau goal setting. Saya udah banyak buku ya, itu udah diintisarikan di HP aja udah cukup. Sebenarnya saya ada contohnya sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa dibuka nggak ya, coba ya tak cek ya. Yang di HP itu ada seperti dia. Nah, sebenarnya tadi tak saya siarkan tapi tak hide sebentar ya. Contoh yang di HP ya. Bentar. Gimana Dok? Ada yang menarik? Oh ini contoh ini, nih Brian Tracy. Goal setting itu ibarat kita mau, nih kayak gambar di belakang saya, perjalanan ya Dok ya. Ya. Kita hidup itu kan berjalan, ya kan? Kita hidup itu ya
terus berlalu gitu loh. Hari ini, hari esok, hari nanti, hari kemudian, dan hari kemarin, hari lalu gitu kan. Nah, ibaratnya perjalanan. Tapi kadang-kadang orang ditanyakan, goal setting itu kan impian ya dok ya, artinya goal tujuan. Oke. Ya. Menetapkan tujuan sebenarnya. Ya, menetapkan tujuan terarah. Menentukan impian, menentukan harapan, ya kan? Goal setting itu kan kita bagaimana mencapai arah yang kita inginkan, kita membuat apa yang akan kita inginkan. Semua orang pasti punya dok. Kalau ditanya, kamu pengen jadi dokter? Kamu pengen jadi insinyur? Kamu pengen punya uang ratusan juta gitu kan? Atau kamu pengen umroh atau haji? Pasti ditanya pengen ya dok ya? Iya. Nah, tapi kadang-kadang orang mengatakan, ya jadi dokter itu susah, mahal, terus berat gitu kan. Ya kalau mau umroh itu kan harus punya uang, terus usianya udah segini, terus nggak mungkin lah saya punya uang ratusan juta gitu kan, orang saya dari apa, dari orang biasa gitu kan. Pasti orang ditanya, pengen nggak sih punya tujuan, pengen nggak sih gitu kan, jadi dokter atau punya uang gitu kan, pasti mengatakan pengen gitu. Hanya dalam menjalankan prosesnya itu ya dok ya, yang bukan nggak semua orang dalam perjalanan prosesnya itu orang menganggap itu kan susah, capek, itu kan nggak mungkin ya dok ya. Dan disinilah terapi EFT berjalan ya dok ya, bagaimana mengeliminir emosi-emosi yang mengatakan itu nggak mungkin, itu saya udah tua, itu saya bukan orang yang berada, bukan golongan orang berada gitu kan. Dan sebenarnya goal setting itu kan bukan hanya uang aja dok ya. Jadi tadi yang orang tadi dokter mengatakan ada keuangan, nah ini ya harus terarah, harus di-set untuk jangka panjang, untuk set recurring goal itu yang memang harus berulang-ulang. Ya, diulang. Kalau di komunitas saya selalu mengatakan pengulangan itu ya jangan takut dengan pengulangan gitu loh. Ya dok ya. Jadi ya betul dok, tadi dokter mengatakan bahwa ketika kita menjalankan goal harapan kita tentang tujuan kita itu pasti akan ada keajaiban. Ya. Keajaiban itu sebenarnya bukan dicari, nggak perlu dicari, tapi kita juga yang menentukan ya dok ya. Ini saya sangat senang sekali dengan materi ini nih, dengan goal setting, karena saya juga merasakan, saya juga menjalani gitu. Dalam perjalanannya nggak enak dok. Dalam prosesnya nggak enak dok, berat. Kadang-kadang makanya ada tools ya. Ini contoh ini. Jadi ini di HP itu ada punyanya Brian Tracy. Dia ini kan HP nih sebenarnya. Ini ada dia men-set seperti ini, set goals. Apa, mengapa, bagaimana, kemudian ada berkreasi dengan action plan, kemudian lakukan take action, dan berencana dan merefleksi dari sehari-hari, di feedback ulang, kemudian di track progresnya seperti apa hasilnya, kemudian diupdate terus, itu lakukan terus. Dia baru mulai start. Nah ini begitu diklik nanti ketemulah, nanti kita program. Ya ini makanya kenapa pelajaran goal setting ini sekarang udah banyak di dunia, sudah dibukukan, ditanam di aplikasi, jadi mudah. Masalahnya kadang kita kesulitan bahasa Inggris, ya seperti saya juga kesulitan bahasa Inggris, tapi karena ada Mbah Google, jadi ya di translate aja, ya bisa belajar.
Sekarang Ya, sih yang penting intinya mau belajar. ya seperti yang di balik di balik gambar saya ini kan kalau 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 kita udah menentukan ini, fokus ini, kita Ya, mungkin nggak ngelihat betul, yang lain kan, karena cuma betul, ngelihat goal aja gini loh. Nah, ini betul. satu demi satu gitu kita Ya, lakukan yang penting kita fokus dan gitu, Dok. action. Satu, Dok, yang penting, Dok. Ketika kita sudah membuat goal setting, kita harus membuat keputusan, Dok. Ya, Ya, karena kalau decision kita ya. tanpa keputusan, oke, kembali lagi yang saya tadi katakan, oke, saya pengen ke Jakarta, tapi dengan kata tapi, Dok, tapi macet. Ya, tapi ke Jakarta itu nggak ada kendaraan gitu kan, atau ke Jakarta ini sekarang kan lagi pandemi gitu kan, ya nggak akan masuk ya, Dok ya. Nah, keputusan itu yang lebih penting kan, Dok. Jadi keputusan untuk hijrah, untuk betul-betul berubah sikap, keputusan dan sikap yang penting bagaimana kita menjalani goal setting. Goal setting udah kita buat, tapi keputusan dan sikapnya belum ada. Ya, nyampe nggak kira-kira, Dok? Ya. Nah, itu Yang penting nawaitunya yang dikuati ya, dulu. Nawaitu, setelah nawaitu kan itu pasti hubungannya sama nilai-nilai spiritual kita kan. ya, Jadi begitu kita kuat tadi seperti tadi pengen umroh nih. Ya ya, nawaitunya dulu. Kalau niatnya kita kuat ya atas pertolongan Allah pasti akan terjadi. ya, betul. Kadang-kadang tanpa duit juga bisa. Banyak kisah-kisah waktu saya 2-3 tahun yang lalu juga jadi seorang pesiar Baitullah. Itu banyak orang yang terbang bersama saya waktu itu jadi pernah jadi tour leader ya di sana. Itu kanan kiri saya ini sama sekali nggak pakai uang, Dok. Dia cuma bermodalkan nawaitu saja. Karena dia sama apa namanya bosnya itu berbuat baik, artinya kerja sungguh-sungguh, tekun ya kan, itu doa-doa dia ijabahkan. Udah kamu berangkat aja deh. Ini masih ada sisa ini perusahaan uang, langsung kamu berangkat. Padahal tukang batu sebelah saya waktu itu. Saya sampai terharu, wah Masya Allah orang kayak gini aja bisa gitu. Padahal kalau dihitung matematis 25 juta dengan seorang tukang batu ada mungkin gitu loh. Kemungkinannya kan kecil. Makanya kan ada banyak tukang bubur naik haji ya kan, tukang becak gitu. Ya, Karena betul-betul dia uletnya luar biasa. Dia ngumpulin 50 perak satu itu dari jadi bukit gitu loh. ya, Ya kan? konsisten ya. Ya konsisten. Terhadap Ya apa yang awalnya itu. Ya dia nggak mikir mau kemana, yang penting jalanin saja gitu loh. Dan dia niat betul, nggak karena apa-apa. pertolongan Allah. Betul. Iya, gitu dong. Saya diajarin lagi dari guru saya yang terdahulu, Dok. Biasanya orang itu kalau mempunyai tujuan dulu atau action dulu yang dilakukan, baru doa ya, Dok ya. Tapi guru saya mengatakan sama halnya kalau kita mau melamar pekerjaan, artinya kan kita melamar pekerjaan kan ingin mendapatkan harapan kita atau tujuan kita kan, atau salah satunya uang gitu kan. Itu kan kalau misalnya masuk ke perusahaan kita lamar dulu, apply dulu, baru action ya, Dok ya. Nah, makanya guru saya mengatakan jangan seperti kayak gitu, harus dibalik, doa dulu baru action gitu kan. Tapi Dok, betul Dok, justru dengan kita berdoa dulu itu lebih tenang daripada kita action dulu, hasilnya baru berdoa. Justru yang ada kita malah deg-degan, ini diterima nggak ya? Diterima nggak ya sama Allah? Diterima nggak ya perjalanan action kita? Kalau kita action dulu, doa dulu Dok, itu kalau yang saya alami itu malah lebih nyaman. Akhirnya logika dibuang, terus kemungkinan atau rasa-rasa ya kita tetap self talk baik gitu kan. Yang terjadi itu luar biasa Dok, dan ini betul Dok, keajaiban itu kita nggak tahu dari mana apa yang kita harapkan, caranya seperti apa gitu, kita malah nggak tahu. Ini aja sekarang saya dengan saya pengen belajar, sekali lagi pengen mengadakan kegiatan kayak Zoom seperti kayak gini, nggak tahu caranya seperti kayak gimana. Terus nanti saya pengen bikin YouTube caranya seperti kayak gimana, ada aja jalannya Dok. Yang kalau kita berpikir dengan uang atau berpikir dengan
apa ya, sesuatu yang nggak mungkin, bahwa saya sibuk, bahwa saya gaptek, bahwa saya ini, tapi karena saya punya fokus, punya tujuan, dan punya apa yang saya inginkan, seperti kayak ini, jalannya ada aja, Dok. Dan itulah memang keajaiban. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali dengan materi dengan goal setting atau impian ya. Karena dengan saya usia udah banyak, Dok. Jelita saya usia bentar lagi 50 tahun gitu kan. Jadi kalau misalnya saya selalu di usia nanti masih terus banting tulang gitu kan, bukan banting tulang, artinya tetap terus bekerja, sedangkan kemampuan sekarang aja saya udah engap gitu kerja seperti apa gitu kan. Tapi ya karena saya punya impian anak, saya punya impian tentang kehidupan saya ke depan, kalau dilakukan mah capek, Dok, tapi ya alhamdulillah gitu. Dan ini itu juga tetap ya harus kita hijrah dan harus tercoach. Artinya harus tetap tercoaching ya, apa namanya, ada yang ngebimbing. Kalau kita tidak ada yang ngebimbing, maksudnya yang ngebimbing tetap Allah gitu kan. Tapi ya secara langsung juga tetap harus ada yang ngebimbing. Makanya saya juga tetap berkomunitas, tetap berekspresi. Alhamdulillah beberapa goal setting saya yang tadinya juga saya juga berpikir nggak mungkin, beberapa ini tercapai, Dok, walaupun masih banyak gitu kan, karena semua harus diurai. Yang tadinya pagujut, apa ya pagujut itu ya, apa sih nama pagujut itu, benang kusut gitu kan. Pagujut, dokter Agus tahu nggak pagujut? Ya tadinya amburadul gitu kan, acak kadut. Tapi ya alhamdulillah, Dok, dengan kita punya goal setting, betul, Dok, itu mengurangi stres tadi kan tujuannya. Alhamdulillah, jadi perlahan-lahan berurai gitu kan, yang tadinya pak-pikpok, oh kayak benang kusut gitu loh, Dok. Nah itu coaching juga sangat perlu ya, dan mudah-mudahan ya, Dok, ya minggu depan kita ada satu orang narasumber lagi ya, teman sejawat kita kan, Dokter Endah ya kalau nggak salah. Coaching beda, soalnya ya dia seorang coach, jadi saya pun jadi apa di coach juga, menarik memang. Jadi betul-betul kita punya goal setting ini diarahkan, itu yang menarik. Dan kita sebagai rajanya, bukan coachingnya itu bukan seorang apa namanya yang mengarah ke istilahnya, yang menentukan, bukan, yang menentukan kita sendiri. Iya betul. Gitu, itu yang luar biasa. Karena makanya coaching mahal. Betul. Coaching itu mahal. Setahu sesi sekian jutaan bahkan itu luar biasa. Itu mentor ya, Dok, ya. Coaching itu ya beda lagi dengan mentor, jangan salah. Oh beda. Oh gitu ya. Jadi ada seorang trainer, ada mentor, kemudian ada apa namanya konsultan, itu beda lagi tuh. Gitu ya. Itu ranahnya beda. Kalau coaching, seorang coaching ini adalah dia yang tadi itu masa lalu seperti apa ya, kita punya yang udah terjadi seperti apa, dari masa kecil kita sampai dewasa sekarang ini seperti apa. Murah ya, Dok, ya. Kemudian dia terus menentukan untuk masa depan. Jadi intinya ke goal masa depan. Nah, itu diatur dalam step-step yang pendek, bisa 1 bulan, 3 bulan, bahkan tahunan gitu loh. Nah, itu yang menarik seorang coaching. Makanya coaching kan mahal. Dia ada pertanyaan-pertanyaan yang kita goal sendiri, kita setting sendiri, kemudian kita melakukan sendiri sebenarnya, tapi dia membantu untuk mengingatkan atau reminder bahasa ininya, meremind lagi. Oh, kamu begini ya, ininya seharusnya begini gitu. Jadi seorang coach namanya itu beda. Makanya kadang-kadang orang ngomong trainer itu seorang coach, padahal salah. Coach itu yang untuk membimbing, membantu, mengurai, bimbing ya untuk masa depan. Iya. Iya, gitu. Ya betul-betul. Tanpa coach, ya memang kita rajanya, betul, Dok. Karena kalau kita di coaching terus kita banyak bantahan, sama aja bohong ya, Dok. Iya. Jadi karena kita membantah diri sendiri sebenarnya. Iya, padahal kita ada yang ingin kita capai, tapi
kita Iya, dikasih kita tahu, kontrol. tapi kita Iya. itu nggak mungkin, ini gini. Ya sama aja bohong ya dok, makanya itu mah. Iya. betul. Karena mahal. Ya dia tanpa kita terasa kita sebenarnya ngontrol terhadap diri sendiri. Jadi di bawah apa namanya kita punya arah itu ya yang bisa kita kontrol gitu loh. Kalau nggak kontrol ya kita nggak lakukan gitu loh. Makanya terarah terfokus ininya goalnya. Kita boleh jadi bla 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 bla. Kita pengen menjadi apa, pengen memiliki apa itu boleh catat aja gitu. Tapi ada cuma 3 hal aja yang pendek misalkan. Ini yang menarik gitu. Betul. Ya, minggu depan insya Allah Dokter Endah siapa ya saya lupa ya. Dokter Endah kita akan undang ya untuk tambah. Di WA aja boleh, kemarin sudah tak sampaikan, itu boleh untuk narsum apa namanya untuk bincang-bincang tentang gimana meneruskan goal setting ini gitu. Goal setting ini ada yang mengarahkan. Itu bagus banget. Betul. Ya karena kembali lagi dalam perjalanan terhadap harapan atau impian kita itu prosesnya itu memang tidak mudah. Hidup itu kadang-kadang kita masih membawa masa lalu ya dok ya. Trauma, sakit-sakit hati atau kekecewaan yang oke lah itu nanti akan jadi kita akan bisa sukses. Cuma kalau itu terbenam dalam pikiran yang akhirnya jadi pelampiasan gitu kan dok, pelampiasan untuk sukses tapi fisik juga tetap tidak menerima karena masa lalu itu akan terekam dalam alam bawah sadar kita. Aktivitas kita itu tergerakkan 88% oleh alam bawah sadar kita. Nah, itu betul dok, coaching kalau memang teman-teman mau itu perlu dilakukan untuk harapan di mana proses-proses nyaman atau proses-proses masa lalu itu akan tereliminir, akan dilepaskan, akan dimaafkan, dan akan ditambah rasa syukur. Karena dengan memori-memori yang terekam itu kalau tidak tereliminir sakit fisik itu ada gambarnya di apa dok yang tentang body yang tentang misalnya kalau di atas kepala sakit kepala body chart ya itu ada penelitiannya gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman Facebook ada yang ingin menanyakan termasuk nanti minggu depan insya Allah kita akan menghadirkan narasumber tambahan atau narasumber yang lain teman sejawat saya Dr. Endah itu akan berbicara tentang coaching. Walaupun sekarang teman-teman masih belum paham tentang ini, boleh ditanyakan lewat Facebook, lewat inbox di Facebook saya atau di Dr. Agus Prayitno ada ya dok Facebooknya, atau juga bisa konsultasi langsung ke Dr. Agus itu di 0811 297 329 ya dok ya, betul ya dok ya nomor teleponnya, atau bisa lewat saya juga 0819 1203 2972 karena teman-teman yakin deh insya Allah kalau kita terus berubah dan terus punya arah dan kita mau mengembangkan diri dan mau belajar serta berkomunitas itu bukan hal yang tidak mungkin kita akan terjadi perubahan. Karena perubahan itu bukan orang lain yang harus yang merubah diri kita, tapi diri kita sendiri yang bisa merubah diri kita. Nah, kita juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk ikut sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita ingin mengajak orang lain sesuai dengan keinginan kita, sekali lagi diri kita juga yang harus dirubah. Betul dok? Itu ya. Yang goal setting juga ya dok ya. Kadang-kadang kan mengharapkan impian juga salah satunya misalnya pengen si A sesuai dengan kita gitu kan, pengen ini saya pengen ada tuh dok klien saya dok dia
itu saya alami zaman lampau, tapi mudah-mudahan sekarang nggak terlalu, ya mudah-mudahan saya bisa terbuang juga. Ada klien saya, dia ngotot menginginkan pasangannya harus kayak gini, harus kayak gitu kan. Saya ngalamin memang, saya juga dulu seperti kayak gitu ya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ya, yang ada suami saya di belakang. Sampai akhirnya dia punya teman dekat, seorang, ya pas ini juga, saya pengen suami saya kayak si A, yang ngajinya, yang ininya, yang itunya, gitu kan. Itu tau nggak dok, akhirnya apa? Dia sakit. Sakit dan, aduh, saya sampai, ya mau gimana lagi, gitu kan. Kemarin saya sudah katakan, sudahlah, nggak usah diinikan, gitu. Tapi ya, sudah terjadi, ya akibat kita itu keadaan kita saat ini ya memang akibat dari kita sendiri ya dok ya. Jadi ya kembali lagi ke goal setting. Mudah-mudahan dok ini sangat bermanfaat sekali, karena pembicaraan goal setting ini saya sangat suka sekali. Kembali lagi untuk mengimpress, untuk mereview beberapa tujuan saya. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun dok, insya Allah, alhamdulillah 2017 karena 2020, 18, 20 banyak suatu keajaiban yang terjadi ya, karena dengan adanya goal setting. Dan itu di depan saya ada papan tulis, saya tulis, saya buat, saya satu buku di klinik saya simpen, harapan-harapan saya, pas saya baca, oh alhamdulillah terjadi dok. Itu luar biasa sekali. Ya. Jadi dok, kira-kira sekarang pesan, kesan atau tentang goal setting ini yang terakhir ini menurut dokter apa? Mangga dok, silakan disampaikan. Ya. Ini saya juga punya kucing nih. Nah ini tadinya sakit nih. Ini saya tapping juga nih. Ini masuk ranah goal setting saya nih. Diadopsi saja, tadinya kurus. Nah, jadi ini nanti teman-teman nanti bisa belajar tapping. Ini saya tapping juga ini, seneng dia di tapping, dia diam. Ya, di tapping itu tidur dia langsung gitu. Nah, ini saya juga punya goal setting, kemana saya punya profesi, contohnya ya, itu waktu berapa bulan yang lalu, karena dulu kan tidak mengizinkan kucing ada di rumah, ya karena ada mertua ya dulu kan, karena udah beliau ini nggak di sini, saya melihara anak saya ini, peliharaan anak saya sebenarnya. Nah ini tadinya sekarat nih berapa minggu yang lalu tuh. Ini saya punya goal setting gimana saya harus bisa men-tapping bagaimana seorang kucing ya di tapping dia punya gairah hidup lagi. Ya ini ya lucu ini. Ya, artinya goal setting ini bisa dipakai untuk macam-macam segala hal. Kalau kita punya mimpi yang besar, ya, keinginan yang kuat, dan kemudian apalagi ditulis ya, seperti Dr. Lea tadi itu jauh lebih dahsyat. Jadi kalau kita cuma impian di otak saja, itu jarang terrealisasi gitu loh. Makanya yang membedakan orang miskin sama orang kaya adalah di impiannya. Kalau mohon maaf, kalau orang yang di bawah kita, dia punya harapan tapi nggak punya impian yang kuat. Tapi kalau yang orang-orang yang super, yang punya kelebihan, kemakmuran itu, dia punya impian, dia ditulis, kemudian dilakukan. Nah itu yang membedakan, ada perbedaan di situ. Dan ini kita juga baru belajar ya untuk memperbaiki diri kita untuk bisa mempunyai makna ya. Ya, dulu kan nggak terbayangkan saya ketemu Dr. Lea kan bisa kolaborasi seperti ini untuk saling berbagi ilmu gitu kan. Karena saya menganggap saya punya profesi dokter hewan ya cukup itu saja gitu loh di komunitas saya. Tapi rupanya saya punya goal setting seperti Dr. Lea 2-3 tahun yang lalu kita cantumkan di roster semacam kertas malia gede itu saya tempel cat gitu. Banyak sekali itu di situ. Nah, itu satu persatu insya Allah ya. Tinggal kita arahkan kembali untuk memori tadi itu dan kita mengingat-ingat kemudian melakukan kembali mereview ya, namanya goal setting harus direview, suka direview ya, direview diulang-ulang yang disebut plan do check action ya, jadi PDCA di
di PDCA-kan gitu. Itu ada bahasan sendiri tuh. Bagaimana plan, kemudian dikerjakan, kemudian dicek kembali, dievaluasi, dan kemudian di-action-kan seperti apa, dievaluasi ya. Terus menerus. Sambil kita minta pertolongan Allah di dalam gerakan itu. Makanya kenapa kalau kita mau mulai harus Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Jadi kita sebelum melakukan betul harus berdoa. Kita akhiri juga dengan doa juga. Ya. Gitu. Kecuali kalau kita punya masalah, itu beda lagi hal. Kan kalau punya masalah otomatis harus kita terima. Ya kan? Masalah itu kan datangnya dari Allah. Itu beda kan kalau itu ranahnya. Kalau kita punya masalah entah itu sulit atau itu membahagiakan kita, itu memang apa namanya? Allah yang ngasih kita given atau pemberian yang luar biasa, itu maha sempurna. Kita terima saja. Ya tinggal kita meresponnya kan gitu. Baru kita outcome-nya atau hasilnya itu kita serahkan kepada Allah kembali. Makanya goal setting ini adalah trigger untuk kehidupan kita semua dari kecil sampai nanti kita apa namanya dipanggil ya yang kuasa, bagaimana goal-goal kita satu demi satu bisa kita raih dan bisa memberi manfaat impact terhadap diri dan orang banyak. Itu yang luar biasa yang disebut great dream tadi itu. Itu aja dokter ya. Sip, luar biasa dok. Jadi dok, sekarang nih dok, kira-kira kalau ada teman-teman atau yang mau bertanya atau konsultasi, itu tadi saya udah cantumkan ada di deskripsi ya. Hanya sekarang dari dokter sendiri, coba dok disebutkan apa dikatakan kemana sih kalau mereka pengen ngobrol atau pengen konsultasi ke hubungi dokter tuh kemana? Maka dok kemana dok? Kalau saya harus janjian, saya cuma hanya punya bisa chatting di Facebook saya, bisa di Messenger ya untuk janjian atau di WA. Cuma karena saya masih punya aktivitas sebagai seorang karyawan ya, jadi harus di apa namanya janjian atau lewat Dokter Lea juga enggak masalah. Jadi apa saja dengan mau model apa, kalau saya memang praktisi ya di EFD seperti Dokter Lea. Dari metode saya yang saya lakukan dengan EFD ya. Gitu dok. Baik, terima kasih dok. Ini sekali lagi materi saat ini adalah materi yang sebenarnya sangat penting sekali ya untuk menjalani hidup kita, agar kita ketika menjalani proses dari bayi sampai kita meninggal itu lebih ada manfaatnya, bukan untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Juga ketika hidup kita tidak sia-sia, karena kalau keadaan kita hari ini sama hari ini sama dengan hari kemarin, kan di surat apa ya dok, saya lupa, itu adalah orang yang merugi ya. Kalaupun misalnya hari depan masih tetap tidak ada perubahan, itu lebih rugi banget gitu. Jadi kita buat goal setting dan kita harus mempunyai impian kemana kita akan berada, itu sangat luar biasa, supaya kita tidak hidup terimbas dengan keadaan. Keadaan itu tidak bisa disalahkan, tapi kita sendirilah yang harus mengendalikan keadaan. Lakukan sebelum sesuatu yang minim terjadi, lakukan ketika kita masih enjoy untuk perubahan, sehingga ketika keadaan tidak nyaman, kita sudah struggle, sudah siap dengan keadaan tersebut. Terima kasih Dr. Agus Prayitno untuk malam ini, untuk bincang-bincang ini di Facebook saya di Rumah Detok AN Laresa. Mudah-mudahan ada teman-teman banyak yang menyimak. Saya nggak lihat nih admin saya yang mencatatnya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Dan kalau misalnya ada, sekali lagi kalau ada yang kurang paham, silakan hubungin, ada di deskripsi atau di 0819 1203 2972 untuk WA saya atau ke Dr. Agus 0811 297 329 ya. Jadi teman-teman sekali lagi jangan takut dengan keadaan, tapi kendalikan keadaan untuk kita terus belajar, untuk kita terus pengembangan diri, dan buat penetapan keputusan untuk berubah atas hasil yang lebih baik lagi. Hasil itu urusan Allah, yang penting prosesnya kita jalani dengan
sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Itu lebih penting. Ya. Minggu depan, insya Allah, tadi udah digambarkan, ada rekan sejawat saya yang sama-sama praktisi, Dokter Endah, yang kita akan ajak bincang-bincang untuk sebagai narasumber. Mudah-mudahan bisa terjadi minggu depannya, Dok ya. Jadi kita ngobrol bertiga. Jadi kalau misalnya teman-teman Facebook masih ada yang kurang paham, ikuti besok minggu depan hari Rabu, insya Allah, walaupun libur, Dok, nggak apa-apa ya, Dok ya, tanggal 20 kita tetap akan sharing untuk pengembangan kehidupan ke depan. Sekali lagi, Dokter Agus, terima kasih. 19 ya? Tanggal 19 enggak, bukan libur ya? 19 apa 20 ya? Tanggal Tanggal 20 hari 19 ya. Kamis. Betul. Ya. Mudah-mudahan terima kasih Dokter Agus untuk bincang-bincang malam ini dengan tema yang buat saya sih luar biasa ini, agar ke depan COVID ini bisa dilalui dengan penuh kebaikan, baik untuk diri sendiri, tidak perlu ditakutkan, tapi tetap waspada, ya Dok ya. Itu aja teman-teman sahabat Rumah Detok, AR Laresa, dan Facebook saya lainnya. Insya Allah minggu depan Rabu kita ketemu lagi untuk bincang terapi EFT. Hari Senin saya dengan tema konsultasi gigi, dan Selasa dengan literasi perpustakaan. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi Dok, terima kasih untuk materinya saat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan juga untuk Dokter Agus, dan mudah-mudahan Allah juga melindungi Dokter Agus. Sampai ketemu teman-teman. Saya akhiri bincang-bincang malam ini. Kalau Facebook ini atau sharing kita ini bermanfaat, silakan share. Silakan komen, dan ada pertanyaan, silakan WA atau hubungin saya. Saya akhiri sharing malam ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, saya tutup ya.